Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat kepada Kisra, Raja Persia. Jika surat Rasulullah SAW dibaca dan diterima dengan hormat oleh orang Romawi, tidak demikian halnya dengan orang-orang Persia. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun, jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Setelah membaca surat itu, Kisra merobek-robek surat Rasulullah SAW sambil berkata, seorang budak yang hina-dina dari rakyatku pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kisra, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Setelah itu, Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernur di Yaman. Isinya, utuslah 2 orang yang gagah perkasa untuk menemui orang dari Hijaz ini, maksudnya Muhammad Rasulullah SAW. Dan setelah itu, hendaklah mereka berdua membawanya untuk menemuiku. Ketika 2 orang suruhan itu tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyuruh mereka menemuinya lagi besok. Ternyata pada saat yang sama, Kisra dibunuh oleh Siruyah, putranya sendiri. Terbuktilah sabda Rasulullah SAW bahwa kerajaan Kisra akan tercabik-cabik. Rasulullah SAW mengetahui hal ini dari wahyu dan meneruskannya kepada kedua utusan itu. Rasulullah SAW meminta kedua utusan itu pulang dan menyampaikan surat yang mengajak Bazan memeluk Islam. Penghujung surat berbunyi, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Siruyah sendiri melarang Bazan menyerang Rasulullah SAW jika tidak ada perintah darinya. Hal inilah yang membuat Bazan dan seluruh rakyat Yaman memeluk Islam. Surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Selain kepada kedua kerajaan besar itu, Rasulullah SAW juga menulis surat kepada para penguasa yang lain. Hatib bin Abi Balta'ah diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat beliau kepada Juraij bin Mata, penguasa Mesir, dengan gelar Muqawqis. Surat beliau berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Muqawqis, Raja Kipti, Mesir. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa seluruh penduduk Kipti. Surat Rasulullah SAW itu kemudian ditutup dengan ayat ke-64 surat Al-Imran yang juga disampaikan kepada Heraklius. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan
yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surah Al-Imran. Khatib menambahkan, kami mengajakmu kepada Islam yang Allah telah mencukupkannya dari agama yang lain. Sesungguhnya Nabi ini menyuruh semua manusia yang paling ditekan Quraisy, yang paling dimusuhi Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang Nasrani. Muqawqis dan rakyatnya adalah pemeluk Nasrani. Setiap nabi yang sudah mengenal suatu kaum, maka kaum itu adalah umatnya yang pasti mereka harus mentaatinya. Tuan termasuk orang yang sudah mengenal nabi ini. Muqawqis menjawab, memang aku telah memperhatikan agama nabi ini, dan ku tahu bahwa dia tidak memerintahkan untuk menghindari agama Al-Masih, tidak pula seperti tukang sihir yang sesat atau dukun yang suka berdusta. Kulihat dia membawa tanda kenabian dengan mengeluarkannya yang tersembunyi dan mengabarkannya yang rahasia. Aku akan mempertimbangkannya. Kemudian Muqawqis menulis surat yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pemimpin Qibti. Kesejahteraan bagi Tuan, amma ba'd. Saya telah membaca surat Tuan dan bisa memahami isinya serta apa yang Tuan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih tersisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Tuan, dan kini kukirim 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Qibti dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bagol agar dapat Tuan pergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuan. Nah, 2 gadis itu adalah Maria dan Shirin. Maria kemudian menjadi istri Rasulullah SAW, dan Shirin menikah dengan Hasan bin Sabit Al-Ansori. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.